pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Lambertina Marekara, salah satu dosen pada program studi Professionals Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nusa. Aktivitas saya dalam kegiatan pengajaran adalah sebagai salah satu tim pengampu pada mata kuliah keperawatan komunitas 2 pada semester 6. Kami terdiri dari 7 orang dosen pengampu mata kuliah komunitas 2 ini. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini terlaksana dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali tatap muka di kelas dan 2 kali pertemuan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah small group discussion. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan pada populasi, yaitu yang berkaitan dengan masalah TBC paru. Pertemuan ini terlaksana pada pertemuan ke-10 pada semester 6 dengan materi asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi berkaitan dengan penyakit infeksi pada TBC paru. Berikut adalah video singkat ketika saya mengajar di kelas. Terima kasih. Wow, udah semangat ya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, belum semangat. Sekali lagi, ikut ibu. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawab sehat, luar biasa. Yes. Kalau ibu, oke. Apa kabar adik-adik hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Baik, terima kasih untuk konsentrasinya kembali. Baik, sebelum kita mulai aktivitas perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu mahasiswa untuk membawa kita dalam doa. Yang membawa doa, saya persilakan. Baik, terima kasih yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu absensi dulu untuk kehadiran adik-adik sekalian pada perkuliahan pagi hari ini. Baik, Ibu. Agato Edi. Hadir Ibu. Thomas Hieronymus Aquino. Hadir Ibu. Oke, Emeritiana Maru. Hadir Ibu. Kalista Owadoa. Hadir Ibu. Katarina Loboro. Hadir Ibu. Jeremias Jedo. Hadir Ibu. Yang terakhir Bernadette April Ibu. Baik, ada yang perlu dibacakan? Sudah semua Ibu. Semua hadir? Iya Ibu. Baik, dari pertemuan kita pada pagi hari ini, di pertemuan ke-10 ya, ini membahas berkaitan dengan aspek keperawatan komunitas pada populasi dengan penyakit infeksi ya, yaitu penyakit TBC paru. Nah, di dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu seperti yang Ibu sudah bagikan pada pertemuan sebelumnya. Kalian boleh masuk ke kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagikan di pertemuan sebelumnya. Silakan adik-adik. Ya, sudah duduk di kelompok masing-masing ya? Sudah Ibu. Semua hadir dalam kelompok? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Mengharapkan bahwa nanti di kelompok mereka kalian berpartisipasi aktif dalam diskusi ya. Nanti setiap kelompok kalau memilih salah satu ketua umum sebagai koordinator ya, untuk diskusi adik-adik kalian, kemudian memilih materi dan juga yang baik, kelompok 1 dengan materinya adalah konsep dasar keperawatan komunitas. Konsep dasar keperawatan komunitas itu dengan materinya adalah pengertian keperawatan komunitas, yang kedua tujuan dari keperawatan komunitas, yang ketiga prinsip dari keperawatan komunitas, dan yang terakhir adalah sasaran dari keperawatan komunitas. Baik, untuk kelompok 1 sudah mencatat? Sudah Ibu. Baik, silakan disebutkan. Baik, selanjutnya materi untuk kelompok kedua bersama. Yang pertama
sampai dengan evaluasi. Nah, jadi adik-adik sekalian, di dalam diskusi ini adik-adik akan berdiskusi mengenai pengkajian dari keperawatan komunitas itu sendiri, kemudian bagaimana cara menegakkan diagnosa pada keperawatan komunitas, yang kedua bagaimana adik-adik menyusun intervensi keperawatan komunitas, yang berikutnya dari intervensi bagaimana adik-adik mengimplementasikan dalam keperawatan komunitas, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaan tindakan dari keperawatan komunitas. Untuk konsep dasar dari TBC ini, silakan berdiskusi di dalam kelompok mengenai materinya, yaitu yang pertama pengertian dari TBC, yang kedua etiologi ya, atau penyebab dari TBC itu sendiri, kemudian manifestasi atau tanda dan gejala dari TBC itu sendiri, kemudian bagaimana penata laksananya, itu berkaitan dengan pengobatan pasien dengan TBC, kemudian mungkin komplikasi yang akan muncul pada pasien TBC, dan yang terakhir yang paling penting dalam perawatan komunitas adalah pencegahan pada pasien dengan TBC. Baik, silakan dipilih untuk ketua kelompok, pemateri dan juga kuliah. Sesi diskusi saya berikan kesempatan 20 menit dari sekarang. Silakan adik-adik sekalian. Baik, Ibu. Baik. Kelompok berikutnya kelompok 2, silakan mana saya. Sampai di intervensi. Tidak, Ibu. Tidak ada. Ibu. Kelompok berikutnya, silakan dilanjutkan ya. Baik, Ibu. Waktu 10 menit lagi ya. Baik, adik-adik sekalian, apakah sudah selesai menyelesaikan kalian punya diskusi tadi? Sudah, Ibu. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, Tolong pengertian. disebutkan namanya dan kelompok berapa ya. Nama saya Marian Stasiri dari kelompok 1. Yang pertama, pengertian keperawatan komunitas merupakan tindakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan populasi dengan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Baik, nama saya Maria Asunta Sabu. Di sini saya akan membahas terkait dengan tujuan keperawatan komunitas. Tujuan keperawatan komunitas dibagi menjadi 2, yaitu pertama tujuan umum keperawatan komunitas dan yang kedua tujuan spesifik keperawatan komunitas. Tujuan umum keperawatan komunitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga dan kelompok dalam konteks komunikasi komunitas. Yang berikut health general community, yaitu perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi individu, keluarga dan kelompok. Yang kedua, tujuan spesifik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami. Yang kedua, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan. Yang keempat, mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kelima, mengevaluasi kemampuan dan memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dalam memelihara kesehatan sendiri yang berdampak di semua tingkat kehidupan. Yang berikut untuk keperawatan komunitas ada 8. Yang pertama adalah penasihat masyarakat. 2, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas. 3, proses yang digunakan termasuk bekerja dengan mitra yang sama. 4, pencegahan primer menjadi prioritas dalam aktivitas. 5, strategi khusus yang berfokus pada fungsi lingkungan, sosial, ekonomi yang sehat dalam komunitas.
6. Memberi manfaat sebesar-besarnya pada aktivitas penelitian masyarakat. 7. Penggunaan sumber daya masyarakat secara optimal. 8. Kolaborasi dengan profesi, organisasi, atau kesatuan lain demi keefektifan program peningkatan dalam pemeliharaan kesehatan komunitas. Berikutnya ada pun sasaran dalam perawatan komunitas. Yang pertama ada individu, kedua keluarga, ketiga kelompok, dan keempat masyarakat. Sekian dari tanggapan. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya dari kelompok 1. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada Ibu. Baik, silakan. Kelompok 3 sebutkan nama dan kelompoknya. Baik, nama saya Rinsi, saya dari kelompok 3. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1 tentang sasaran. Tadi teman-teman yang sebutkan tolong teman-teman sebutkan, jelaskan salah satu dari sasaran tersebut. Terima kasih. Baik, kelompok sudah paham ya? Pertanyaannya, tolong dijelaskan sasaran dari perawatan komunitas. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Silakan. Akang, mungkin mau bertanya? Iya, Ibu. Pas. Ya. Apakah kelompok 1 langsung menjawab? Iya, Bu. Baik, kelompok 1 silakan. Terima kasih Dok, untuk memberikan perkenalan saya Cynthia, ketua dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari teman Rinsi terkait dengan sasaran keperawatan komunitas. Salah satunya itu yaitu individu merupakan anggota keluarga yang berwujud sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Jika seorang individu memiliki masalah kesehatan karena ketidakmampuannya merawat diri sendiri, maka dapat mempengaruhi anggota keluarga lain dan keluarga yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, perawat komunitas berperan membantu individu agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena adanya sejumlah keterbatasan fisik, mental, pengetahuan, serta kurangnya keinginan memiliki mandiri. Sekian. Baik, apakah penanya dari kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Kemudian baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 1, Ibu maju ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 2 yang bertugas untuk mempresentasikan, saya persilakan. Perkenalkan nama saya Dewi Fimaru. Silakan sedikit menjelaskan tentang Kalau berkeras suaranya diperbesar sedikit ya. Baik, nama saya Dewi Fimaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian keperawatan komunitas. Pengkajian merupakan langkah awal dari proses keperawatan. Sebelum memulai seluruh proses, tenaga keperawatan akan melakukan pengkajian awal terhadap kondisi pasien. Pasien akan diberikan banyak pertanyaan serta akan diberikan sejumlah tes, baik fisik maupun psikis. Itu semua dilakukan agar pertanyaan-pertanyaan awal yang muncul saat pengkajian dapat terjawab. Kemudian pertemuan selanjutnya, proses pengkajian akan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Ini semua dilakukan untuk melihat perkembangan pada kondisi pasien. Kita semua tentu berharap kondisi pasien akan terus mengalami kebaikan pada setiap pertemuan pengkajian. Oleh karena itu, setiap pertemuan pengkajian pasti akan berbeda setiap sesinya. Proses awal ini adalah tahap yang amat krusial karena bila dari awal tengah keperawatan sudah melakukan kesalahan, maka proses yang akan berjalan selanjutnya juga akan mengalami kesalahan. Pengkajian ini adalah titik yang amat penting untuk menghasilkan sebuah diagnosis keperawatan yang tepat. Oleh karena itu, saat melakukan pengkajian awal, para tenaga keperawatan diharapkan benar-benar melakukannya dengan jeli dan teliti. Terima kasih. Baik, yang berikutnya penentuan diagnosis. Setelah selesai melakukan pengkajian pada kondisi pasien, maka tahap selanjutnya adalah menentukan diagnosis atas kondisi pasien. Tahapan ini amat penting karena menentukan bagaimana pasien akan dirawat. Jika dalam tahapan ini seorang tenaga keperawatan sudah melakukan kesalahan, maka akan berakibat fatal. Diagnosis yang tidak tepat atau salah akan berakibat amat buruk pada kondisi pasien. Diagnosis yang tidak tepat akan mengakibatkan perawatan yang tidak tepat pula. Pasien yang seharusnya dirawat dengan perawatan ataupun disembuhkan dengan obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, justru diberikan obat-obatan yang tidak sesuai. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan pasien meregang nyawanya. Oleh karena itu,
Saat melakukan tahapan ini, tenaga keperawatan sebaiknya benar-benar memikirkan dengan matang dan cermat. Jika ada keraguan, tidak ada salahnya untuk meminta opini dari tenaga keperawatan yang lain atau dari dokter yang lebih berpengalaman. Dalam kondisi seperti ini, tidak seharusnya perawat malu untuk bertanya atau malas melakukan pengkajian lebih mendalam. Jika perawat tidak menelan egonya dalam kondisi seperti ini, maka yang akan dikorbankan adalah pasien atau klien yang sedang dirawat. Yang ketiga, perencanaan keperawatan. Tahap ini adalah tahap yang menentukan tindakan penyembuhan kepada pasien. Pada tahap ini, berbagai langkah aplikatif akan disusun dan direncanakan. Langkah-langkah aplikatif tersebut disusun berdasarkan diagnosis yang sudah disimpulkan pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, berbagai rencana pemecahan masalah atau diagnosis keperawatan terhadap pasien akan disusun. Berbagai rencana akan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Tahap ini memuat berbagai tujuan, rencana tindakan, serta rencana evaluasi atau penilaian terhadap seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan. Yang berikut intervensi keperawatan. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan berbagai tindakan keperawatan yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, seluruh petugas keperawatan harus sudah memahami seluruh rencana keperawatan serta memahami apa saja yang mesti dilakukan. Koordinasi adalah hal yang sangat penting dijaga dalam tahap ini. Karena jika ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin akan terjadi, masing-masing petugas keperawatan dapat dengan segera berkoordinasi dengan tim lainnya, sehingga dapat membackup kawan perawat lainnya. Kesiapan sediaan petugas keperawatan adalah hal yang sangat penting untuk dijaga pada masa intervensi keperawatan ini. Yang berikut, tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari seluruh proses keperawatan. Tahap ini adalah tahap penilaian hasil proses keperawatan serta penilaian dari seluruh pelaksanaan proses keperawatan. Dari evaluasi ini akan diketahui seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta seberapa banyak kegagalan yang terjadi. Dari hasil evaluasi, tim keperawatan bisa menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan koreksi serta catatan untuk perbaikan kinerja mereka. Sekian aspek tentang perawatan komunitas dari kelompok. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan berkaitan dengan aspek dan keperawatan komunitas. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya persilakan. Yang ingin bertanya, disilakan kelompok 1 dan kelompok 3. Baik, itu pertama kelompoknya dan pertanyaannya. Nama saya Cynthia, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan bertanya, coba teman-teman kelompok 2 menjelaskan di tahap pengkajian itu apa yang perlu dikaji. Apa saja yang perlu dikaji pada tahap pengkajian? Apakah langsung dijawab pertanyaannya? Langsung dijawab. Baik, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akram, perwakilan dari kelompok 2. Terkait dengan soal yang diajukan dari kelompok 1 tentang apa saja yang perlu dikaji pada tahap pengkajian. Jadi yang perlu kita kaji pada tahap pengkajian meliputi yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengorganisasian data, yang ketiga validasi data, dan yang keempat pendokumentasian data. Baik, kelompok 1 mau menanya apakah saya puas dengan jawaban dari kelompok 2? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan kelompok 1 2 dari kelompok 1 dan kelompok 3? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi di kelompok 2, langsung ke kelompok berikutnya. Kelompok 3 dengan materi konsep dasar dari tuberkulosis. Saya persilakan untuk yang membawakan presentasi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Uci, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terkait dengan pengertian dari TBC PAR. Yang kedua, manifestasi. Yang kedua, etiologi. Yang ketiga, manifestasi. Yang keempat, penatarasanan. Yang kelima, komplikasi dan pencegahan. Bagian pengertiannya,
Tuberkulosis adalah suatu penyakit atau infeksi bakteri menaun yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan ditandai oleh pembentukan pada jaringan yang terinfeksi dan oleh lengkapnya sensitivitas seluler. Mohon konsentrasinya ya. Terima kasih. Yang berikutnya etiologi. Mycobacterium tuberculosis atau Bacillus satu dari lebih dari 30 anggota genus Mycobacterium yang telah ditentukan sifatnya dengan baik dan banyak yang belum diklasifikasi. Bersama M. bovis yang berhubungan erat yang menyebabkan tuberkulosis. M. leprae merupakan agen penyebab lepra dan sejumlah spesies mikrobakteria yang menimbulkan penyakit manusia yang kurang lazim. Kebanyakan mikrobakteria tidak patogen bagi manusia dan banyak yang sudah diisolasi dari sumber lingkungan. Selanjutnya manifestasi klinis pada TBC yang pertama demam. Biasanya febris menyerupai demam influenza, tapi kadang-kadang panas badan di atas mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Demam ini sering timbul tenggelam. Keadaan ini sangat dipengaruhi daya tahan tubuh penderita dan berat ringannya infeksi kuman tuberkulosis yang masuk. Selanjutnya batuk. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Sifat batuk dimulai dari batuk kering, kemudian setelah timbul peradangan menjadi batuk yang menghasilkan putum. Selanjutnya sesak nafas. Pada penyakit ringan belum dirasakan sesak nafas. Sesak nafas akan ditemukan bila indikasinya sudah setengah bagian paru-paru. Selanjutnya nyeri dada. Gejala ini jarang ditemukan. Nyeri dada timbul bila infiltrasi radang sudah sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Selanjutnya variese. Gejala variese sering ditemukan berupa anoreksia, tidak ada nafsu makan, badan makin kurus atau berat badan turun, sakit kepala, meriang, nyeri otot, dan keringat malam. Baik, selanjutnya pengobatan TBC dibagi atas dua fase, yaitu satu fase awal intensif dengan kegiatan bakterisid untuk memusnahkan populasi kuman membelah dengan cepat. Dua, fase lanjutan melalui kegiatan sterilisasi kuman pada pengobatan jangka pendek pada kegiatan konvensional. Baik, yang berikut komplikasi. Komplikasi pada penyakit ini dibedakan menjadi dua, yaitu komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Pada komplikasi dini akan menimbulkan beberapa penyakit, yaitu pleuritis, efusi pleura, dan emfisema. Sedangkan pada komplikasi lanjut menimbulkan obstruksi jalan nafas, karsinoma lambung, dan infeksi. Baik, cara pencegahan penyakit TBC yang pertama itu hindari kontak langsung dengan penderita TBC. Jika kita kontak langsung dengan mereka yang terpapar TBC, sebaiknya kita menggunakan masker atau sarung tangan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari rokok dan minuman beralkohol. Menerapkan kebiasaan sehat, misalnya dengan berolahraga, sering cuci tangan, rajin memiliki ventilasi yang cukup baik di dalam rumah. Terus jika sudah tertular itu minum obat secara teratur. Yang terakhir itu vaksin BCG untuk anak. Terima kasih. Sudah selesai. Sudah. Baik. Dalam pemaparan dari kelompok 3 tadi, ada yang mau bertanya? Kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Baik, ada apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, lebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Akram, perwakilan dari kelompok 2 terkait dengan penjelasan tentang gizi paru pada keperawatan komunitas. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara penularan penyakit gizi paru dari seorang penderita kepada orang lain, dan kira-kira berapa lama masa inkubasi sampai terdeteksi penyakit gizi paru di dalam tubuh? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan inkubasi ya, sehingga seseorang bisa terinfeksi virus tuberkulosis. Berapa lama inkubasinya? Apakah kelompok 3 sudah menemukan jawaban? Baik, kalau sudah menemukan jawaban dari kelompok 3, silakan. Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Akram. Saudara Akram menanyakan dari mana cara penularannya. Yang pertama, cara penularan itu bisa melalui
tujuh atau 20. Jadi kita baku atau bersih itu berhadapan dengan mereka yang terpapar TBC kita yang bisa terjadi, atau bisa juga melalui alat-alat pribadi, misalnya sebelum makan, piring, gelas yang digunakan mereka yang TBC. Bisa juga kalau kebersihan yang tidak terjaga bisa juga tertular kepada kita yang sehat. Masa inkubasinya itu berlangsung antara 2 sampai 12 minggu. Sekian, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik, ada tambahan dari kelompok 2 atau ada tambahan dari kelompok 1 dan 2? Kalau saya silakan. Apa bagaimana Bos dengan jawaban dari kelompok 3? Kuat ya. Baik, kalau sudah presentasi semua, kita berikan aplaus. Baik, kita masuk ke sesi sebenarnya. Baik, jadi kesini Ibu dari beberapa pertanyaan tadi ya dari kelompok 1 berkaitan dengan pertanyaan sasaran ya dari perawatan komunitas, kemudian kelompok 2 itu ditanyakan berkaitan dengan pengkajian, ada perawatan komunitas, dan ada kelompok 3 tadi itu pertanyaannya berkaitan dengan masa inkubasi pada pasien TBC. Tadi serasa jawaban dari kelompok ya, teman-teman kelompok tadi sudah pas ya, dan sesuai, tapi mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu ya. Jadi untuk kesimpulannya yang berkaitan dengan perawatan komunitas pada pasien dengan TBC ini adalah pencegahan yang paling penting. Karena kita tahu bahwa untuk perawatan komunitas itu sendiri adalah upaya pencegahan dan promosi, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehingga yang paling penting itu adalah pencegahan. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 ya, ada beberapa upaya pencegahan. Coba Agatha ini bisa sebutkan kembali tadi. Yang pertama apa? Pencegahan. Baik, Agatha ini memikirkan kembali ya. Jadi yang paling penting adalah apa? Menjaga interaksi dengan pasien yang tidak terkena TBC. Secara apa? Mungkin kita menjaga interaksi terus ya, apalagi kalau misalnya dalam satu rumah contohnya seperti itu. Yang paling penting adalah menggunakan masker. Karena kita tahu bahwa virus dari tuberkulosis itu sendiri ya berpindah ya melalui droplet. Nah, droplet itu semacam cairan ya, yang keluar dari mulut ya. Itu melalui apa? Kita berbicara, kita batuk ya. Kemudian tadi dropletnya tadi menempel ya, misalnya di meja ya, kursi ya. Kemudian pasien yang tadi misalnya contohnya apa? Kita yang normal ya, yang belum terkena dengan TBC tadi menyentuh virus yang menempel tadi di contohnya kursi, meja dan lain-lain, kemudian berpindah ke kita, dan pada saat tubuh kita ya mengalami apa? Penurunan daya tahan tubuh sehingga kita mudah terserang dengan yang namanya TBC. Ya, jadi untuk masa inkubasinya juga untuk setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Dan biasanya tadi dari 6 sampai dengan 12 seperti itu ya adik-adik. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ada, Ibu. Apakah semua sudah memahami? Sudah ada, Ibu. Baik, pertemuan kita pada kali ini ya sudah selesai ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka Ibu minta salah satu mahasiswa membawa kita juga dalam doa penutup untuk menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tadi cowok karena mungkin cewek. Suster, saya persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doanya sudah pada dan jelas ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih.